Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas bagaimana melakukan pemodelan clustering, menentukan secara trial and error berapa jumlah cluster yang paling optimal. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Hairil Chandra, NIM 3101 2102 3586. Clustering merupakan bagian dari unsupervised learning atau pembelajaran tanpa menggunakan label. Datasheetnya tidak menggunakan label. Nah, di sini dataset yang akan saya gunakan adalah dataset yang telah disediakan oleh RapidMiner. Dataset tersebut berada di bagian repository, examples, data, series, drag and drop. Saya akan mengecek datanya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa atribut yaitu A1, A2, A3, dan A4. Sebenarnya di sini adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Namun RapidMiner telah mengolahnya menjadi A1, A2, A3, dan A4. Label di sini tidak akan digunakan karena datasheetnya ini menggunakan label ini, tapi dataset labelnya di sini akan tidak digunakan karena rule yang akan saya gunakan adalah clustering atau kemudian clustering tanpa label. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode K-means bagi bagian operator ke K-means yang atau di bagian modeling, segmentation, drag and drop, K-means. Sini saya akan menguji performance-nya, cari performance, cluster, cluster distance, performance, drag and drop, hubungkan. Untuk menghubungkan jam bisa juga mengklik 2 kali seperti ini. Nah, untuk jumlah klasternya di sini dapat 5, tapi saya akan menggunakan 5 terlebih dahulu. Dan kan ada kesalahan. Ini hubungkan ke sini, kemudian jalankan. Nah, di sini untuk metode QMS, untuk metode clustering menggunakan lapis built-in dengan jumlah cluster yang tadi adalah 5, nilai lapis built-in-nya 0,806. Minus di sini tidak disebut karena untuk nilai lapis built-in bentuknya absolut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perbandingan berapa sih jumlah cluster yang paling optimal, dimulai dari cluster 2 sampai 5. Saya bisa melakukannya dengan satu persatu dengan mengganti clusternya, tapi saya akan melakukannya dengan sekaligus. Sebelum itu, saya sudah membuat table untuk melakukan perbandingan nantinya. Di sini menggunakan 2 metode, yaitu K-means dan K-medoids. Untuk melakukan ujian secara sekaligus, caranya cari metode K-means,
drag and drop sebanyak pengujian yang dibutuhkan untuk memperkecil layarnya ini, untuk memperkecil kanvas di bagian proses. Klik. Ini saya akan rename. Kemudian cari performance, klik performance, scroll, pilih yang cluster distance performance. Hubungkan. Sudah tampil ini, klik sini. Saya menggunakan metode multiply untuk melakukan pengujian sekaligus. Dengan terlebih dahulu agar mempermudah dalam melakukan perbandingan nantinya. Nah, untuk menghubungkannya ke results, biasa dilakukan klik 2 kali. Selanjutnya, save terlebih dahulu. Sini saya akan men-save-nya di bagian proses atau directory proses dengan nama Iris Gmins. Jalankan. Sebelum menjalankan, ubah terlebih dahulu jumlah klasternya sama 2, 3, 4, 5. Jalankan. Masih ada yang belum terhubung. Jalankan. Nah, di sini sudah tampil untuk jumlah klaster. Sini saya menggunakan metode Gmins. Jumlah klaster 2 yang ditentukan tadi memiliki nilai Davis built-in 0,405. Saya catat di sini dalam tabel 0,05. Selanjutnya untuk klaster 3 0,66, klaster 4 0,75, 0,075, 0,754. Selanjutnya untuk jumlah klaster 5 0,806, 0,806. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang paling optimal dengan menggunakan metode Gmins adalah 2, karena nilai yang paling mendekati 0 itu yang lebih baik. Semakin mendekati 0 maka semakin baik modern tersebut. Nilai yang paling mendekati 0 di sini adalah 0,405. Nilai Davis built-in-nya dengan jumlah klaster 2.
Selanjutnya menggunakan metode K-Medoids. Klik file, saya save as terlebih dahulu. Proses, rename, K-Medoids. Klik OK, ganti metode, delete metode sebelumnya. Dari K-Medoids. K-Medoids di bagian operator sini. Ketik K-Medoids, drag and drop, rename, agar lebih mempermudah nanti kita melakukan perbandingan. Berikan seperti yang tadi, kita tampil klik. Jangan lupa ubah jumlah klasternya 52, 3, 4, dan 5. Jalankan. Nah, di sini untuk pengguna metode K-Medoids dengan jumlah klaster yang ditentukan adalah 2, nilai Davis buildingnya 1,163. Minus, sekali lagi minus ini tidak disebut karena untuk nilai Davis building bentuknya absolut. Saya catat dulu 1,163. Jumlah klaster 3 0,748. 0,748. Jumlah klaster 2 nilai Davis buildingnya 1,532. 1,532. Tuh, jumlah klaster 5 1,170. 1,170. 170. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster yang paling optimal dengan menggunakan metode Medoids adalah 3 karena dengan nilai Davis buildingnya 0,748 yang paling mendekati 0. Selanjutnya saya akan melakukan visualisasi. Jangan lupa save. Yang pertama visualisasi untuk Harris Gimenez. Tadi di sini untuk nilai cluster yang paling optimal adalah 2. Jadi untuk yang lain saya delete atau hapus. Multiply-nya saya delete juga. Jangan lupa hubungkan Excel, Ctrl S, save, untuk melakukan visualisasi, visualization, pilih scatter 3D untuk prototype-nya, X-axis column ID,
value kolomnya A1, Y-axis cluster, color cluster. Untuk cluster 0 berada di bagian sini nilainya, cluster 1 di bagian sini. Nah, untuk garis 3 ini, jika ingin melakukan ekspor dalam bentuk beberapa bentuk di sini, SVG, PDF, PNG, dan JPG. Saya akan mengekspornya dalam bentuk PNG. Klik, simpan. Saya akan menyimpan di repository ini, proses, bernama hasil visualisasi sasi iris Siemens. Klik save. Nah, selanjutnya untuk Kamedois, jumlah klaster yang optimal untuk metode jika menggunakan metode Kamedois adalah 3, nilai Davis Bouldin 0,748. Yang lainnya bisa di delete. Ini untuk memperkecil bagian proses ini agar semuanya tampil. Tip lainnya bisa di delete. Jangan lupa bisa dihubungkan. Jalankan, play, visualisasi, scatter 3D untuk plot type-nya, x-axis untuk column, x-axis column-nya ID, value column-nya A1, y-axis cluster, color cluster. Nah, cluster 0 ini nilainya berada di bagian sini, warna biru. Cluster 1 di bagian sini, warna oranye. Cluster 2, warna hijau. Dan garis 3 ini untuk melakukan ekspor. Saya ekspor dalam bentuk PDF. Klik, pilih repository, pilih directory. Sini saya milih directory proses. Beri nama hasil. Saya beri nama hasil visualisasi iris Kamedoids. Hasil visualisasi iris Kamedoids. Klik save. Nah, baik, itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana melakukan pemodelan clustering, yaitu clustering merupakan bagian dari unsupervised learning atau pembelajaran yang datasheetnya tanpa label. Kemudian melakukan perbandingan untuk menentukan secara trial and error berapa jumlah cluster yang paling optimal. Nah, sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.